survei ini yang kita coba hitung. Yang jelas kita tadi sudah putuskan akan di atas yang 3 Jabodetabek. Gitu Pak ya. Nanti kita akan diskusi dengan pengusaha itu, bisa tidak kalau kita lakukan langsung komponen ini di Jakarta. Ini Pak ya, Bapak dengar Pak ya. Kalian akan temuin pengusaha dengan sistem bisnis yang transparan tanpa pungli, bisa tidak Jakarta langsung menerapkan misalnya 100 item atau 102 item jadi patokan. Itu pertama. Kalau tidak bisa, kita tetap kembali kepada 60 item. Tapi cara hitungnya tadi Pak, Iqbal bisa catat ya Iqbal ya. Jadi yang rata-rata ke depan itu adalah dari Januari, prediksi Januari 2013 sampai Desember 2013. Ini yang kita hitung Pak. Jadi dasar kita adalah dari yang dihitungan terakhir ini Oktober berapa yang mau tetapkan. Soal penetapan kita tunda bisa enggak? Udah kita tunda, benar Pak ya? Oke, jelas Pak ya. Kalau berani bohong, saya pecat Pak. Ya. Kayaknya kita berikan kesempatan teman-teman. Mungkin 3 orang. Enggak, tapi kesimpulan kita jangan balik lagi Pak ya. Tadi Pak ya. Oke, mungkin dari Minaso, silakan. Tadi Pak, depannya mau ngomong tadi Pak. Depannya sebentar aja. Beliau dulu Pak. Pak Minaso ya. Pak Wakil sebentar. Ya. Jadi maksudku gini Pak Wakil, biar orang di Sinagri itu ngomong kayak apa? Karena kemarin sudah membuat buram situasi buruh di Jakarta. Jadi kan selama tadi kan Bapak bisa ngomong, maksudnya dari dinas apa coba gambarannya dengan angka yang sudah dimunculkan dengan begini, itu Pak dari saya. Terima kasih. Saya jelaskan dulu. Kepala dinas sudah hadap saya, tadi saya sudah panggil, saya sempat tunggu beberapa menit. Saya sudah tanyakan, kepala dinas sudah menyatakan ini semua tidak diputuskan. Kalau diputuskan pasti dipecat dong, kan menipu saya. Ini ada TV semua, itu sudah jelas. Jadi kita akan mengkaji. Yang jelas sebelum bicara ini kami putuskan pasti di atas Depok. Karena beliau bilang Depok yang lebih tinggi. Malu dong DKI kalah sama Depok. Kabupaten Bekasi. Bekasi di mana? Kemarin berangkat Depok nama saya. Ini Pak. Pak Minaso. Pak, soal koreksi kinerja kepala dinas jangan depan umum Pak. Nanti masukin sama saya. Ya, setuju Pak. Nanti kita evaluasi. Seraja SMS Pak BBM. Nanti evaluasi tenang aja. Di sini bukan ruang untuk menghakimi, Pak. Iya. Silakan Pak Minaso. Yang pertama saya ingin balik ke awal lagi, Pak. Angka 2799 itu tolong dipegang erat. Yang kedua, bahwa kita jangan lupa juga ada upah sektoral yang selama ini justru di sektoral kita sering berselisih. Untuk itu alangkah baiknya upah sektoral dengan upah minimum itu dijadikan dalam satu paket pembicaraan dan diputuskan bersama. Toh Bekasi bisa melakukan seperti itu, dan itu pun tidak akan mempersulit rekan-rekan Dewan Pengupahan dan juga dinas untuk melakukan hal itu. Oke, kita catat ya. Jadi usulan penetapan yang UMS, UMPM dan UMSK, UMSK ya. Saya orang kabupaten, UMSP namanya sekarang, itu disamakan Pak. Saya kira tidak keberatan Pak ya. Bareng Pak. Bisa Pak. Beliau sudah jawab bisa Pak. Terus lagi Pak, ada lagi Pak. Ketika upah minimum ini telah selesai, kami minta untuk outsourcing Pak. Outsourcing ini udah dihilangin aja, terutama di Jabodetabek ini udah gak pernah outsourcing lagi. Ini Pak, saya jawab Pak. Pak Jokowi bukan presiden Pak. Tapi kami sudah perkirakan menghilangkan outsourcing ada satu cara. Saya sudah perjuangan itu sejak di DPR. Saya malu Pak. Office boy, cleaning service di DPR itu outsourcing dengan cara permainan Pak. 2 tahun tender yang menang perusahaan lain dia over lagi, jadi nol lagi, yang menang lagi over lagi. Itu namanya itu betul-betul main-mainan teman. Tapi saya tidak bisa, makanya saya mau membuat tandingnya. Orang-orang outsourcing itu saya akan kasihkan ke teman-teman usaha, saya akan bangun, kami akan bangun kejar kalau bisa 1.000 di pasar. Saya sudah tugaskan PD Pasar Jaya mencari lahan-lahan yang mana ada pasar-pasar yang ramai. Ini
menyimpang Pak ya, supaya Bapak tahu untuk menghadapi outsourcing. Untuk beli tanah, kami bangunkan parkir sama outsourcing, supaya orang-orang outsourcing itu akan mau jadi wira swasta, sehingga nanti orang outsourcing akan pusing sendiri. Sekarang mereka sombong Pak. Bapak tidak mau kerja, sekarang Bapak nggak percaya Pak. Saya pernah tekan Bupati Pak, waktu Komisi 2 Pak. Saya minta naikkan gaji PTT sama dengan gaji minimal pangkat terendah. Kalau tidak boleh ada honorer. Wah, saya galak Pak. Saya menyusun aparatur sipil negara. Apa kata Bupati? Ya sudah, kalau mau maksa ya kami pecat saja. Karena itu gaji dari PAD kami. Kalau PNS kan gaji dari APBN. Saya pecat saja, Bapak saja urus. Lalu kita tanya sama yang honorer, Pak kalau dipecat lebih baik gaji segitu saja lah Pak. Kenapa? Karena masyarakat ini susah Pak, miskin Pak. Jadi akhirnya saya mau di demo dari honorer Pak. Jadi jangan salah lagi. Supaya jangan Bapak melakukan peraturan itu, nggak jadi Pak, kita tekan Pemda. Nah kita mau tekan. Nah itulah kesulitan hari ini. Bapak tanya sama outsourcing, buru-buru. Saya Pak, saya keluarkan uang saya. 1,5 juta pun lebih baik Pak daripada tidak kerja Pak. Tapi Bapak tahu nggak ironisnya Jakarta Pak? Tukang jual teh botol Pak, di tempat yang ramai Pak. Dia mesti bayar preman sama upeti oknum-oknum Satpol PP. Itu 50.000 sehari, jualannya laku. Soto, teh botol. Jadi dia sebulan mampu menggaji lebih hebat daripada outsourcing. Jadi gini maksudnya Pak Wagub, maksudnya gini. Jadi nggak, saya mau jawab itu, saya nggak bisa penuhi harus outsourcing. Kawan kami Winarso mengatakan bahwa adalah outsourcing yang sekarang ini adalah itu mafia, bukan juga. Kalau outsourcing pekerjaan, ya itu nggak ada masalah, ini outsourcingnya orang. Masuk orang harus bayar 2 juta sampai 3 juta. Setiap bulan harus dipotong 300 sampai 400 ribu. Kalau kepala dinas nggak tahu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kepala dinas nggak tahu, nggak mungkin. Nah, ini bagus, ada TV. Sekarang kasih saya bukti itu. Kalau sampai ada outsourcing yang main seperti itu, kepada cabut perusahaannya segera. Bisa juga tidak? Bisa. Ya itu dinas. Cabut. Tolong kasih saya bahannya, jangan di media. Yang mana ada bukti-buktinya. Jadi kalau ada program, sekarang handphone canggih-canggih nih Pak. Jadi kalau ada pegawai outsourcing di press, Bapak jangan bodoh Pak, Bapak rekam diam-diam Pak. Ya, direkam kasih saya Pak, saya demen kayak gitu Pak. Ditolong buru-buru rekam. Nanti ada bukti dong, kalau itu ada buktinya repot. Banyak buktinya. Nah, kasih saya ya. Sampai orang asing. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan bukti kasih ke saya? Oh saya jauh-jauh cari di gedung Subitmas. Subitmas itu kan Jakarta. Nah, namanya Fuji Staff. Itu orang Jepang ngurusin outsourcing dan magang. Tapi gini, Gitu loh. kadang-kadang buru-buru itu, waktu saya minta mereka bukti, takut. Sama saya pernah ngurusin umum, takut ngomong. Tapi gini Kepala Dinas tolong selidiki soal ini. Dan kita minta penerimaan pegawai harus transparan seperti saya soal rumah. Jadi kalau perusahaan outsourcing yang terima pegawai tidak transparan soal tes, soal diumumkan, daftar tunggu siapa, cabut izinnya. Karena saya khawatir nanti ada yang tidak berani bersaksi. Jadi kemarin gini Pak Wagub, kemarin saya ketemu dengan Pak Menaker. Pak Menaker akan mengeluarkan peraturan itu tentang outsourcing. Dan 95% itu seperti sama moratorium. Semua outsourcing akan dimatikan dulu. Dan itu akan keluar, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini. Ini juga nggak jelas, orang asing itu kayak outsourcing di negara kita gitu. Izin itu dari mana Fuji Staff, Fuji Pijat itu? Kamu tahu kalau orang asing Pak? Kalau orang asing bisa buat outsourcing? Bisa. Ada, oke. Gini Pak, kalau udah kementerian jangan suruh kami Pak, nggak bisa Pak. Kasihan Pak Jokowi, bukan presiden. Karena akan menjadi presiden. Itu nanti. Jangan gosip. Jangan gosip. Tapi gini kawan-kawan, kita terima masukan itu. Tolong kalau ada masukan, ya transparan. Ruangan saya ini bebas, tidak ada seorang siapapun boleh menghadap Bapak datang ke ruangan saya. Ya kalau tidak ketemu saya, kalau staf saya yang terima, tolong catat handphone staf saya. Siapa? Terima jam berapa? Tolong SMS saya. Jangan sampai ada oknum staf menyembunyikan surat Bapak. Jelas ya aturan mainnya ya. Saya kira cukup transparan kita barangkali. Ya Pak, jadi seperti apa Pak outsourcing? Ilustrasi aja Pak, fakta yang ada di lapangan. Di sebuah perusahaan yang karyawannya kira-kira 200 orang,
itu hanya 3 orang yang karyawan tetap. Selebihnya adalah outsourcing. Hubungan kerjanya itu perusahaan memberikan uang kepada pihak penyedia jasa pekerja itu. Kemudian dia yang memberikan gaji kepada karyawan itu. Dan yang diterima adalah ya boro-boro upah minimum, Pak. Dengan banyaknya potongan-potongan akhirnya cuma 800.000. Ini fakta. Dan itu ada di kawasan industri Plogalo. Sekarang begini Pak, list yang dapat 800.000 itu Bapak kasih ke saya namanya. Kita kan lakukan. Sorry Pak, tadi dulu Pak. Itu penyedia jasa pekerja itu pintar. Dia tidak menyertakan nama perusahaan, hanya secari kertas aja. Makanya Pak, Bahkan banyak yang cuma uang aja cash. Kesulitan sekarang berani nggak pegawai-pegawai itu jadi saksi? Testimoni berani. Berani Pak, berapa ribu Pak? Mau berapa ribu? Berani. Kalau itu oke, kita akan turun ke lapangan. Ya. Turun ke lapangan Pak, atur jadwalnya. Tapi itu jangan rame-rame demo timbuk-timbuk ya. Saya tidak mau ada anarki. Enggak ada. Enggak, saya tidak mau ada merusak perusahaan negara. Ya, kita duduk, kita akan dengarkan langsung. Saya paling khawatir buruh tidak berani testimoni. Kalau dia berani. Berani. Bapak siapkan orangnya Pak. Kalau tahu seribu dia dengarnya lama Pak dengarnya Pak. Bapak siapkan orangnya, perusahaan apa, tidak datang, panggil perusahaan itu. Nanti listnya kasih saya dulu, Ya, supaya di starter. kalau baru fotonya Pak yang kegencet mesin buntung tangannya ada. Nah, itu Nah, saya model-modelnya kayak gitu tuh. Saya punya 11 kami BlackBerry Pak. Saya punya 11 BlackBerry, foto apapun ada Pak. Saya sudah tahu. Kemarin bekas kampanye. Ya. Mungkin berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menyangkut dengan sambung tadi ya UMSP, di mana sebenarnya UMSP Retail tanggal 25 Januari 2012 Dewan Pengupahan sudah menetapkan adanya UMSP Retail kurang lebih minimal 5%. Akan tetapi ketika awal Februari 2012 itu sendiri langsung Dewan Pengupahan menganulir. Nggak tahu apakah hal ini karena adanya suatu politik upah murah atau apa seperti itu. Dan kami sangat menyesalkan hal tersebut. Kan udah diketok palu, udah oke, udah masuk, UMSP Retail, kok dianulir? Pak Jadi sudah ke Pak Dinas belum? Bapak kasih saya laporan kenapa alasan itu? Retail itu biar pur hero. Copot deh. Di Tangerang sudah ada Pak UMSP. Ya, di kayu mutasin. Ya, Bung Bayu, silakan Bung Bayu. Jakarta tidak ada. Nggak terlalu catat, saya tak lupa. Soal retail punya UMSP Tahun 2012, jadi pagi sama Kepala Dinas, kenapa jadi turun dan kenapa kita kalah sama Tangerang? Ya, itu masih ada. Ya. Untuk selanjutnya Pak Wakil. Ya. Gimana kalau kita urut saja seperti itu sekarang nanti kurang kembali ya. Silakan. Kasihan kawan-kawan di bawah juga. Ya, terima kasih Pak Wakil. Saya mewakili di kawasan Berikat, Nusantara, yang notabene wanita semua. Bagi Bapak mungkin dia teman anggota saya. Dan yang banyak di sana. Banyak pelecehan seksual pertama di sana. Pelanggaran kontrak kerja. Saya tahu diatur dalam Undang-Undang 13 kontrak kerja ada, tapi kontrak kerja yang tidak manusiawi 3 bulan, 2 bulan, sampai nanti panjang lagi 4 bulan. Betul Pak. Itu melanggar peraturan nggak kontrak kerja 3 bulan? Melanggar kan? Kalau berulang 3 bulan nggak ada Pak di situ Tapi diterapkan. kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang kita mau tegas Pak ya. Ini orang kurang ajar Pak. Karena yang mau ngelamar kerja terlalu banyak Pak. Betul, itu persoalan kalau pelamar kerja terlalu banyak juga terlalu dipolitisasi. Pak, di sana penindasan terhadap buruh, terutama yang buruh dari Bekasi. Ini atasan-atasan orang-orang kita juga yang kata orang Surabaya di Sontoloyo. Ini dia mereka kontrak 3 bulan, mau diperpanjang dipanggil lagi. Lu mau kasih gua nggak? Sekian, gua perpanjang nih 3 bulan lagi. Bahkan bukan 3 bulan lagi, kadang-kadang itu yang saya bilang pelecehan terhadap wanita banyak di KBN. Ini yang nggak pernah diekspor. Gitu. Saya tantangin kok TV-TV. Kasih TV tersembunyi. Gitu. Saya jamin, istri saya kerja di situ Pak. Istri saya pernah cerita sama saya. Itu melihat manajemen di sana. Tapi dari kembali lagi Bapak bilang, buruhnya nggak berani bicara. Solusinya gimana Pak? Solusinya pengawasan di tiap-tiap suku dinas ini harus bekerja. Kita perlu pasang kamera, keberatan nggak Pak? Nggak keberatan Pak. Jadi gini Pak, saya mau instruksikan, semua interview pegawai perusahaan-perusahaan pasang CCTV.
Kalau dia mau pasang CCTV, karena dia cuma ngintai orang kerja boleh, kenapa? Kenapa waktu dipanggil ke ruangan untuk interview dia ada CCTV? Bapak bikin peraturan, Pak. Oke Pak, itu Ya, ini langsung Pak, mau intervensi Pak. Iya. Kita akan instruksikan semua interview dalam ruangan tertutup harus ada CCTV. Walaupun itu menjadi milik perusahaan, tapi ketika ada laporan, kami akan minta itu dibuka. Bapak perintahkan Sudin itu. Oke, kembali kepada Nah, ini pokok solusi, persoalan. Pak. Ya, Solusi. saya paham itu. Kembali kepada pokok persoalan. Kenapa mereka bisa mau begitu? Karena yang memang upahnya murah. Upah garmen nih Pak, paling murah. Saya malu sama kawan-kawan garda metal, nilai apa, upahnya tinggi mau berjuang. Kita perempuan semua mau berjuang nih, takut di PHK itu Pak. Upah Pak yang terpenting itu tadi. Kalau upah itu solusi juga. Saya kira udah ya. Terima kasih. Ya. Baik, gini. Bentar, kita kembali ke yang ini. Ya, masing-masing federasi kita kasih kesempatan walaupun mungkin sebentar ya. Oke, sebentar. Pak, jangan semua ngatur ya. Tadi sudah sepakat sudah di saya. Sekarang jadi lain dulu sekarang. Kalau disampaikan ada. Kita menghargai yang Pak. Menghargai. Ya, silakan Bung Yuli, ada yang disampaikan? Kalau orang nggak mau, nggak usah Ya, ditawarin. kalau enggak langsung lewat. Langsung lewat. Ya, terima kasih. Langsung dari Cap, aja. Satu saja. Yang pertama, saya minta Pak Ahok sebagai wakil gubernur, pengawasan suku dinas itu tolong kerja, jangan di kantor. Karena banyak permainan suku dinas pengawasan, jelas outsourcing yang pelanggaran banyak, jelas mereka hanya duduk-duduk, selalu jawab pengawasan tidak ada. Kalau dia seperti Pak Ahok dan Jokowi kontrol ke lapangan, saya yakin selesai. Itu yang kedua. Laporannya, solusinya sekarang Sudin harus turun ke lapangan dan ketemu beliau. Saya mau semua BlackBerry ada foto dan tanda tangan buruh. Ya. Dan satu lagi Pak, harus menemui serikat pekerja karena banyak saya sendiri menangkap Sudin langsung masuk ke perusahaan dan aturannya pun ada harus ke serikat pekerja. Itu saja. Betul. Jadi gini Pak, saya langsung putuskan bikin peraturan. Kalau Sudin ada kewajiban mengunjungi. Kalau udah ada peraturannya Pak. Kan tidak bisa. Aturannya mau begitu Pak. Aturannya ada. Sekarang ada tambah aturan. Harus ada tanda tangan atau foto bersama. Jadi kalau bapak-bapak ngerjain orang saya, foto dari saya pun sah. Jadi kita kan foto, tulis-tulisin, sudah terima masukan, ada foto, ada tanda tangan, sehingga nanti saya akan tagih dari Sudin dan Kadin itu adalah bentuk pernah kunjungan, ada fotonya, ada aspirasinya apa, dan tanda tangan. Setuju Pak ya? Setuju. Untuk kamera setuju nggak Pak? Jadi interview harus ada kamera. Oke. Ini minta maaf teman-teman di sana pasti sudah kepanasan. Jadi saya minta waktunya sebentar aja ya. Untuk KSBSI silakan. Ya, Pak Gubernur. Jadi ini bawahan Bapak juga di Jakarta Timur tentang kepengawasan Pak Wakil. Jadi terkait masalah di present flag susu bendera Pak, saya sampaikan itu pengusaha Belanda sangat ketat pengamanannya walaupun itu salah. Jadi itu walaupun itu salah Pak. Kami aksi di sana sudah 1 bulan. Keputusannya Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur menyatakan bahwa setelah dibacakan di atas mobil komando seperti Bapak tadi orasi di sana, core bisnis. Tapi setelah sudah menjadi keputusan itu ada permainan. Nah, ini yang minta saya tindak lanjuti. Yang kedua mengenai aparat kepolisian. Sebentar. Ini kan itu udah kasus ya. Ini Pak, saya minta Kadin langsung kasus present flag kasih saya laporan. Tapi semua demo, semua kunjungan harus dibuat notulen tertulis apa yang diaspirasikan. Dan harus ada tanda tangan. Ini aturan main baru Pak tadi. Karena gini aja. Ada foto ya. Kawan-kawan semuanya minta maaf. Ya, kasus. Ya, ini kasus kita sepakati aja. Satu-satu. Ini udah jam 1 siang. Udah jam 1 siang, kawan-kawan pasti akan marah di luar. Udah banyak SMS masuk ke saya. Kita konkret aja dulu. Pertemuan hari ini apa aja. Jadi ada notulensi rapat. Siapa yang notulen dapat? Notulensinya tulis. Notulen bisa print out nggak? Cepat tuh.
Kamu nggak bisa tulis pakai tangan. Mana sih itu sisi Jadi notulensinya kita sepakati gitu dong. Biar ketik. biar sama-sama kawan-kawan itu biar kita tahu nih hasilnya apa yang mau kita akan sampaikan gitu loh. Masa laptop itu banyak pasti pakai catatan Waduh, pecat deh. kampungan banget itu. Pakai BlackBerry, pakai apa, minta laptop miliaran, puluhan miliar, ada satu laptop yang bisa ketik, kamu lihat. Mana tukang ketiknya? Itu siapa itu? Ya gini Pak, kita putuskan. Tadi kita sepakat bahwa tidak boleh ada rata-rata dari yang seperti 2012. Ya, tadi data ya. Sudah ketik belum itu? Sudah ketik ya? Lu orang paling hebat. Ada laptop di depan mata, lu ketik tulis pakai tangan. Lu steno bukan? Kalau steno mau maafin. Nah, coy. Cari sekretaris yang bisa ketik dengan 10 jari. Kalau ketik 11 jari ya mati, tulis tangan lebih cepat. Kalau 10 jari masih ketik lebih cepat. Mana dia orang saya? Ambil si Tony, saya tidak mau lagi notulen yang pakai tangan. Saya tidak mau rapat penting, saya sudah kasih tahu semua mesti ngetik. Kasih 2 orang buat saya. Bisa gantian mereka DPR apa. Jadi mau apa? Ini soal internal, ini memang kita maklum aja. Jadi kita sepakat tadi bahwa tidak boleh lagi ada rata-rata dengan sebelumnya. Ya. Dan ada justru rata-rata ke depan kalau mau. Itu ya Pak ya. Dan ini sudah kita putuskan, tidak ada keputusan hari ini. Dan kita putuskan 2 November, silakan ketemu pengusaha-pengusaha tadi Pak. Bapak-bapak diundang lagi datang. Tapi nggak usah 2.500 lagi Pak. Terserah nanti Bapak mau tambah lagi boleh. Tapi maksud saya perwakilan 2 November kita janji. Jam berapa Pak? Mau 10, mau setengah 8 terserah. Saya setengah 8 sudah di kantor. Setengah 6 enak. Mau jam 10 oke ya. Jam 10 sambil makan siang lagi sini ya. Oke, kita teruskan kita Pak. Jadi soal pengupahan ini, jadi PR kami adalah periksa seluruh outsourcing punya perusahaan itu Pak. Dan buruh punya PR tolong rekam. Lalu kalau interview seperti itu kita sudah instruksikan pasang CCTV. Walaupun CCTV punya dia, kalau kita datang minta videonya tidak ada. Tapi misalnya ada lapor, ya ada pelecehan seksual atau diperas, CCTV itu kita datang, ada jam yang tidak sesuai. Tolong buruh juga ingatkan kawan-kawan, waktu interview dicatat tanggal berapa, jam berapa. Karena kami akan gampang mengecek CCTV-nya ya. Lalu kami akan mulai mengkaji yang 122 item. Ini bukan yang kita, ini kami akan mengkaji. 100 item 122, kita akan kaji. 22 macam itu. Saya kecewa, saya kira sudah oke Pak ya. Kami juga akan mencari apakah betul ada mafia upah murah. Kaum buruh tolong bantu kami. Kaum yang data. Ya, ini kaum mafia. Kalau upah tadi sudah, soal pusat jaket tadi saya sudah. Oh ya, satu lagi PR, UMP dan UMSP itu disamakan. Satu paket. Diputuskan dalam satu paket. Dan soal detail apapun, kita Jakarta tidak boleh di bawah Jabodetabek. Lebih tinggi, karena Jakarta pimpin. Ya terus kalau pengusaha dan pungli-pungli itu, bapak-bapak juga jangan suka minta sumbangan sama perusahaan ya. Untuk ulang tahun macam-macam, kami tidak suka tuh sumbangan. Urutan. Jadi jangan membebankan perusahaan dengan biaya-biaya RT RW yang macam-macam lurah, tidak boleh lagi. Nanti ulang tahun Sumpah Pemuda, hari hari pahlawan, tidak boleh lagi. Supaya ini tidak hilang biayanya Pak. Karena dibebankan ke bapak-bapak. Ya ini. Saya sebenarnya nggak suka pakai istilah kaum buruh. Saya lebih suka istilah itu rekan kerja gitu. Mohon untuk tidak di lagi. Itu aja ya saya kira ya, setuju ya. Sedikit Pak, sedikit. Jadi 2 November kita ketemu kembali. Saksi-saksi Bapak, tolong punya masalah kasus-kasus, jangan di sini. Mulai siang sampai besok bisa serahkan ke saya, kecuali Jumat tidak itu. Ya, makanya Bung Toha bilang
Makanya kita itu dulu notulensi itu yang kita sepakati dulu. Yang mana gitu loh, biar nanti Pak Wakil Gubernur juga melihat, kita melihat. Tulis, biar nggak terlalu lama nih kita nih. Bapak bacakan notulensi sudah Gitu, atau maksudnya gitu loh. Bapak bacakan notulensi isu ketik lagi. Tolong notulen langsung dengan sini. Pak Iman, notulen dengan sini. Bina. Notulen di sini. Dan tadi untuk terkait dengan MSP itu di samping masalah detail Balik kalau itu ada kaitannya dengan yang kemarin dari sekarang disampaikan. Iya, mulai Pak Ahok, mohon maaf, tambahan lagi Pak Ahok, tadi sudah kita lihat di sini memang tentang Gubernur DKI. Selain sektor retail dan beberapa sektor sudah diajukan di waktu itu, dan itu mohon untuk disampaikan satu dan kepada Pak Ahok. Tadi sebelum Bapak-Bapak hadir di sini kita sepakat untuk menyampaikan 4 hal dan 1 hal terakhir belum disampaikan Bapak, mohon maaf, yaitu kita menginginkan ini, mohon maaf ya Pak, ada orangnya agak kasar, tapi yang saya catat tadi adalah satu paket penggantian disnaker dari Pak Dedan, Pak Dwi dan Pak Adi Broto. Itu tadi kesepakatannya. Mohon maaf ya Pak ya. Tapi gini Pak, mohon maaf. Bapak masukkan saja Pak. Kami terima suruh ganti semua paket. Tapi sekali lagi ini adalah haknya Gubernur dan kami. Kami akan terima usulannya. Tapi kalau beliau bisa memperbaiki semua yang dikehendaki, kalau Pak Tulisnya kan bisa bertobat. Kenapa dia kita teruskan? Dia lebih pengalaman itu. Ya ditolong itu pengertian, jangan maksa kami mengajak. Jadi setelah dialog ini akhirnya sebenarnya mohon Bapak mengevaluasi secara integral saja. Sorry, saya makan ya. Bukan lapar Bu. Ya, evaluasi segala permasalahan yang bermuara di Disnaker Pak. Jadi kami bersahabat dengan beliau-beliau di Triparti, di Dewan Pengupahan dan lain-lain. Tapi karena ini terkait dengan jutaan buruh di Jakarta, mohonlah kita sama-sama profesional di tempatnya masing-masing. Ya. Jadi dari catatan ini Pak, notulen dan juga dari Bapak bisa sambil makan, sambil nunggu notulen Pak, makan aja Pak. dari Kemenaker Trans, ini Pak, kemarin terkesan ada dipaksakan bahwa hari ini jam 2 itu akan ditetapkan KHR. Jadi mohon maaf itu tadi harusnya kita sampaikan. Jadi kita Pak. Terima kasih kepada penghulu. Kalau tidak demo mungkin itu disahkan. Terima kasih juga. Bisa ditambahkan Pak, Pak Tua, ada tambahan sedikit. Ada tambahan Ada tambahan sedikit. SD 92. Tolong. Ya buka mas, silakan buka mas. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Selamat siang semuanya. Kemarin kami dari Forum Buruh DKI sudah mengusulkan selain sektor retail yang menjadi sektor unggulan, ada 2 sektor yang selama ini memang tidak dimunculkan. Ada perkayuan, ada grafika dan printing. Ya, jadi kesempatan ini kami mengusulkan ini dijadikan sektor unggulan sehingga nanti ditetapkan 2013 supaya ditentukan upah sektornya. Terima kasih. Printing dan Baik, perkayuan. tambahan dari itu sudah masuk di dalam tadi yang tidak sampaikan secara tertulis. Semua WMSP. Oh, MSP itu sudah ada menjadi 13 Semua. ya. Oke ya, saya kira silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya mau menyampaikan fakta bahwa saya kebetulan juga duduk di LKS Triparti DKI. Data pada saat kami rapat di bulan Agustus itu ada 942 perusahaan outsourcing tercatat di DKI. Kemudian pada saat kita bahkan tanggal 3 Oktober itu sudah ada 1007. Jadi ini fakta yang begitu mudahnya dinas itu mengeluarkan izin outsourcing Pak. Jadi mau dikasihkan. Terima kasih Pak. Ini dinas kepala dinas, tolong evaluasi kasih pada kami perusahaan outsourcing yang bertambah itu apa saja, alasan namanya kenapa. Kita harus kaji. Saya minta besok sudah bisa masuk juga, bersama dengan dari item sudah ada. Kita akan kaji. Apa lagi Pak? Oke, saya kira Berlainan. Masalahnya begini. Kami minta kepada ini terakhir ya. Terakhir ya. terakhir. Yang ini terakhir ya, udah ya, cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Kami hanya mohon ada beberapa perusahaan di KBN pada saat mereka ada yang kabur. Jadi keadaan karyawan di perusahaan menjadi terbengkalai karena mereka tidak bertanggung jawab atas Pak, kondisi tadi perusahaan. kalau kasus sudah dibilang kita sepakat. Ya. Kasus ya kan, minta maaf, minta maaf. Ya. Oke, jadi kita sudah cukup. Perjuangan upah Forum Buruh Jakarta melalui federasi masing-masing dan Dewan Pengupahan masing-masing
selama ini kami FSPMI bersama kawan-kawan yang lain selalu hadir untuk mengawal rapat-rapat dalam pengupahan. Nah, saat ini ke depan FSPMI faktanya tidak masuk lagi ke dalam anggota Dewan Pengupahan dari FSPMI. Yang saya dengar dari DPW, informasinya adalah bahwa ketentuan jumlah anggota peraturan komposisi itu dirubah dari yang tadinya jumlah anggota menjadi jumlah PUK atau plan level usaha. Sementara jumlah anggota kami lebih besar dibandingkan. Itu bisa nggak dipenuhi? Lagi Lagi Pak kan ada aturan Aturannya sudah ada, Pak, SPM itu gantinya PAW, Pak. Iya, tapi ada Itu ke depan. jangan Untuk bapak tahun depan. kaji, undang-undang aturannya ada. Bapak depan. kajian lagi. Istilahnya bukan dikaji, Ini, Pak. Pak. Kalau undang-undang udah jelas tidak perlu dikaji, Pak. Pak, ini ada Dewan Pengupahan nih, Pak. Pak, Ada saya SPM. Dewan Pengupahan dari FSPMI. Tolong dilihat Undang-Undang 201 tahun 2001. Karena di situ keterwakilan Dewan Pengupahan itu bukan dari jumlah banyak PUK, Pak. Anggota, walaupun dia 10, tapi anggotanya 10, dia bisa masuk, Pak. Tolong dilihat dulu itu undang-undang itu. Permen 2. PNU 01 itu ada. Pak, saya tampung, besok saya urus. Ya, Pak. Makasih, Pak. Besok saya urus. Ya, terakhir. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ya. Makan sekarang. Oke, tinggal sekarang pengaturan perapian. Setelah makan selesai nanti dibaca. Ya. Baiklah. Nanti kira-kira Iya, kira-kira kalau ini sudah makan, di situ udah juga kawan-kawan di sana nanti kecewa. Siap. Rapat SMS. kawan-kawan semuanya nanti keluarnya dari sini. Jangan ada distorsi informasi. Ya. 2 November itu hari Jumat. Kalau mau, hari Jumat kita dibahas tanggal 8. Ya, tanggal 8 ya. Atau jam 8. Jam 8 lah. Jam 8, jam 8. Ya, supaya keburu sholat Jumat ya. Supaya sekarang ada di sini, apa nanti ada perubahan khususnya dibahas. Ya. Untuk nanti tanggal jam 8 nanti kita menentukan hari konsultasi hari Senin. Hari Senin. Foto juga. Dan pakai handphone. Catatan Pak ini